Sering gak sih dengar kalimat ini? Rumput tetangga itu jauh lebih hijau. Kalimat itu selalu kita dengerin dari generasi ke generasi. Mencoba memberitahu bahwa usaha orang lain atau kesuksesan orang lain itu jauh lebih indah atau jauh lebih gampang dengan segala usaha yang kita lakukan. Dan gak mudah juga banyak orang yang akhirnya keluar dari pekerjaannya untuk coba ngikutin orang lain itu. Dan gak banyak juga yang gagal dari situ. Di video ini gue bakalan hancurin mentality itu. Ketika lo nonton video gue sampai akhir, kalian akan memahami bahwa rumput tetangga itu tidak hijau. 2. Memahami harga yang harus kita bayar ketika kita mengubah atau berpindah ke rumput tetangga. 3. Gue bakalan pastiin ke kalian bahwa kalian bisa mensyukuri rumput yang ada di bawah kalian. Kalian siap? Izinkan gue cerita. Dulu gue adalah orang kantoran. Setiap hari gue berangkat, kerja, pulang. Dari jam 9 sampai jam 5. Dan itu adalah rutinitas gue. Ada momen-momen dimana yang disebut dengan fuck this moment. Ketika gue ngerasa kayak, Raven, lu gak bisa hidup terus begini aja. Dan lu juga berpikir kalau misalnya gue keluar dari pekerjaan gue bakalan bisa sukses. Siapa yang pernah berada di posisi itu? Kayak jadi delusional sama diri kalian. Kalian juga berpikir bahwa kalau misalnya gue keluar dari pekerjaan gue, terus gue mengambil apa yang menjadi passion gue, yang mungkin menurut kita adalah passion kita, atau nggak kita ngerasa mereka bisa sukses di situ, dan artinya gue juga bisa. Dan ketika kita punya mental itu dan ketika kita bener-bener keluar dan ngerasa kayak rumput tetangga itu jauh lebih hijau, perasaan kita tuh kayak, oke, ini ngerasa menarik. Tapi hari demi hari kalian jalanin, itu rasanya susah. Rasanya sulit. Rasanya kok gak segampang yang gua kira ya. Kok kesuksesan yang dicapai oleh ini, atau gak contohnya YouTuber ini, gak segampang yang gue duga ya. Jadi yang bisa gue bilang adalah bahwa kemanapun kita pindah atau kemanapun kita coba beralih gitu ya, kita akan ngerasa bahwa sebenarnya rumput kita itu akan selalu hancur atau enggak mati. Namun kita lebih mudah untuk melihat kesuksesan orang lain. Ya dia lebih hijau. Pahami bahwa rumput tetangga itu adalah sebuah ilusi. Ada hal yang mereka harus capai, ada hal yang mereka harus korbankan untuk mencapai kesuksesan itu. Dan terkadang sebenarnya kita masih belum memiliki karakter itu atau habit itu, atau enggak kerajinan, ketekunan, disiplin itu. Sebenarnya kita belum punya, tapi kita paksain hanya karena kita bilang rumput tetangga itu lebih hijau. Dan ketika kita pindah, kita akan ngerasa, oh man, ternyata susah juga ya. Dan wajar aja ketika kita scrolling sosial media, ngelihatin ada orang yang lebih sukses. Iya ya, dia lebih sukses, gue bakalan coba pindah lagi. Oke, kita sudah belajar bahwa rumput tetangga adalah sebuah ilusi. Namun kita akan belajar harga dari sebuah comparison. By the way, kalian telah memasuki pertengahan dari video ini. Artinya, ini adalah sebuah panggilan bagi kalian untuk melakukan perubahan. Dengan segala konten yang ada, dengan segala bullshit yang ada, kita butuh sebuah senjata. Senjata itu adalah ilmu. Jika kalian ngerasa kalian perlu dilengkapi dengan sebuah senjata ilmu ini, gue berharap kalian bisa subscribe sekarang. Dan gue berjanji sama kalian, ketika kalian subscribe, itu menjadi sebuah tantangan buat gue terus-menerus improve video gue, agar gue bisa memberikan wisdom jauh lebih banyak kepada kalian. Do we have a deal? Gue saat ini menjalani YouTube gue, dan gue ngerasa ternyata kesuksesan yang gue duga itu jauh lebih sulit dari yang gue kira. Ketika kita berpindah atau memasuki step yang baru, kalau misalnya kita nggak sukses di area itu, atau enggak kalau misalnya gagal, kalian akan bilang, tuh kan ternyata lu gak bisa jadi orang yang sukses. Siapa yang pernah berada di posisi itu? Ketika kita mencoba suatu hal yang baru, ternyata gak bisa, kita malah makin benci sama diri kita sendiri, kita jadi stres,
Akhirnya kita akan berpikir, aduh bisnis apa lagi ya yang mungkin bisa dapetin uang yang cepet atau nggak bisa lebih sukses, dan kita akan mencari-cari itu. Dan ternyata harga yang perlu dibayar ketika kita meng-compare pekerjaan kita dengan orang lain itu biayanya banyak banget. Ada banyak hal yang harus kita perkirakan, yang seperti gua tadi jelasin. Kerja keras, dedikasi, buang perasaan kalian, gak boleh malas-malesan. Kita harus memberikan value yang lebih banyak kepada sebanyak mungkin agar kita bisa mendapatkan value-nya kembali. Dan semua ini harus kita kerjakan, harus kita usahakan tanpa kita sadari, benar-benar memberikan yang terbaik. Dan itu sebenarnya bisa di-apply di segala pekerjaan yang kalian tekuni atau jalani. Artinya adalah rumput tetangga itu tidak selalu lebih hijau. Rumput yang hijau itu dimana kita sirami, dimana kita kasih nilai-nilai kita, dimana kita kasih work hard, dedikasi, kerja keras, benar-benar tekun, benar-benar improve menjadi hal yang lebih baik, terus-terusan melangkah agar kita, diri kita bisa merasakan bahwa rumput kita ini hijau. Gue berharap kalian bisa belajar ketika kita meng-compare diri kita dengan orang lain. Kita juga bisa, let's say, diam sebentar untuk menenangkan diri kita bahwa sebenarnya semuanya baik-baik saja. Kalian bisa dengar suara burung gak sih? Indah banget ya. Ini gue baru pertama kalinya rekaman jam 5 pagi, biasanya jam 10 malam. Gue kepengen tahu bedanya. Jadi kita harus memberikan nilai-nilai diri kita. Kita harus memberikan kerja keras yang terbaik yang bisa kita berikan untuk lahan kita. Namun pertanyaannya gini, apakah gue gak boleh keluar dari pekerjaan gue untuk mencari suatu hal yang lebih fulfill? Gue gak bilang gak boleh, boleh banget. Justru menurut gue harus. Kita harus keluar dari perasaan benci kita, kekesalan kita, ketidaknyamanan kita. Kalau misalnya itu tidak fulfill bagi diri kalian, kalian benar-benar layak banget untuk pindah ke suatu hal yang mungkin membuat diri kita puas, nyaman, atau nggak bisa benar-benar work hard, komitmen di satu area itu. Dan that's it. Kalian benar-benar brutally ngerjain pekerjaan yang mungkin orang lain gak bakalan lakuin, yang mungkin orang lain bakalan males-malesan di bidang lo, tapi lu bener-bener terus tekun bekerja keras. Dan gue berharap lu bener-bener jalanin itu. Oke, kita sudah mengetahui harga dari sebuah comparison. Di lesson selanjutnya gue bakal memberikan sebuah grafik yang menurut gue bener-bener menarik banget. Dan ini bener-bener bisa menjadi refleksi diri kita. Kenapa mungkin kita ngerasa rumput tetangga jauh lebih hijau. Kalian siap? Oke, ini gue belajar grafik dari Alex Hormozi. Dia bentuknya seperti ini, kayak ular gitu ya. Dari naik, turun ke bawah, kembali ke atas. Gua kurang suka bikin grafiknya, jadi kita sama-sama berimajinasi ya. Ketika kita menemukan rumput tetangga itu lebih hijau, kita akan bertemu dengan yang namanya uninformed optimism. Bahwa ketika kita sadar, wow, orang lain bisa sukses ya, bisnis ini, usaha ini lebih cepet ya kayaknya gitu. Itu disebut uninformed optimism. Kayak ngerasa apa yang mereka jalanin itu gampang banget. Kita nggak tahu nih, tiba-tiba ada optimis aja gitu di dalam otak kita. Ini kita pasti bisa, kita pasti bisa. Setelah kita jalanin, oke, gue bakalan keluar, gue bakalan tekunin YouTube. Dan itu bakalan turun ke bawah, informed pessimism. Oh ternyata susah juga ya. Oh ternyata gue harus mikirin ini ya. Oh ternyata gue harus mikirin grafik, bagaimana cara ngomong, bagaimana memberikan pesan, poin-poinnya harus bener. Dan di situ gue bakalan ngerasa pesimis. Kok kayaknya susah. Dan itu akan turun ke bawah dan bertemu disebut Valley of Despair. Kehampaan, kehancuran. Dan di sini adalah kebanyakan orang menyerah. Oh ternyata rumput tetangga itu susah juga ya. Ternyata gak segampang yang gue kira. Gue benci sama diri gue ternyata gak bisa sukses, gue bakalan menyerah.
Dan di situ kalian akan, kebanyakan orang menyerah. Gue harap lu enggak. I mean it. Namun kalau misalnya kalian bisa keluar dari jalur itu, akan memasuki yang namanya informed optimism. Ribet banget. Informed optimism artinya, oke, gue memiliki informasi atau gue memiliki kepercayaan diri kalau misalnya gue bisa menjadi sukses di bidang ini. Gue bakalan tekunin, gue bakalan improve setiap hari untuk memberikan yang terbaik. Dan itu disebut informed optimism. Oh my god, semangat. Itu, informed optimism. Sadar bahwa kita bisa ngelakuin, kita bisa achieve. Dan ketika naik ke atas, itu makin tinggi disebut achievement. Achievement, kebanggaan, kebahagiaan. Dan di situ kalian bisa ngelihat bahwa rumput kita bisa hijau. Oke, gue kepengen kasih tahu, ketika kalian berada di titik terbawah, kalian akan bikin grafik baru. Turun ke bawah lagi, gagal lagi, bikin grafik baru. Ketahui bahwa sebenarnya rumput tetangga itu tidak lebih hijau. Rumput tetangga itu bisa hijau karena dia selalu siramin, dia selalu tekunin, dia selalu usaha setiap hari non-stop. Dan gue yakin lu pasti bisa. I'm rooting for you.